Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, peristiwa Isra dan Mi'raj yang setiap tahunnya kita peringati sebagai peristiwa yang besar di dalam sejarah Islam ini. Kita ingin mengambil banyak faedah, banyak hikmah dari peristiwa yang besar ini. Maka pada kesempatan ini kami rangkum dua kesimpulan besar, dua hikmah besar yang ada pada peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang pertama adalah, kalau kita lihat dan kita baca sejarah pra Isra dan Mi'raj, artinya sebelum Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, maka kita dapati sejarah bercerita bagaimana musibah yang melanda Rasulullah SAW amat sangat besar juga, bertubi-tubi datang melanda Rasulullah SAW, sampai dikenal dengan tahun itu sebagai tahun kesedihan. Setelah itu barulah Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesempatan untuk Isra dan Mi'raj. Isra tentunya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Apa pelajaran besar dari pra Isra dan Mi'raj itu? Bahwasanya kesedihan, penderitaan, musibah yang melanda kita, Allah Subhanahu wa taala memberikannya bukan dalam kondisi bahwa Allah menzalimi kita, tidak, tetapi itu adalah sebagai ujian bagi hambanya yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji terlebih dahulu. Karena seseorang hamba yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu pertanda ia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha idza ahabba 'abdan, sesungguhnya Allah apabila ia mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan uji hamba tersebut. Nah, setelah peristiwa Amul Huzni itu, barulah Rasulullah SAW diberikan sebagai tasliyatul qulub, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadiah, semacam hadiah ya, untuk menghibur hati Rasulullah SAW, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Disitulah bagaimana Rasulullah SAW melihat betapa besarnya, betapa amat dahsyatnya alam yang Allah Subhanahu wa taala bentangkan ini, sampai perjalanan ini sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun, hikmah kedua yang kita ambil dari perjalanan ini apa? Bahwa inti dari perjalanan ini sama-sama kita ketahui adalah menerima perintah wajib sholat. Kenapa sholat sampai sedemikiannya dijemput ke Sidratul Muntaha? Karena begitu mulianya posisi sholat ini dalam akidah, dalam amalan umat Islam, umat Rasulullah SAW. Oleh sebab itu mesti kita jaga sholat kita, sholat 5 waktu yang diwajibkan kepada umat Muhammad SAW. Karena ini juga nantinya akan dihisab pertama kali pada hari perhitungan. Apa kata Rasulullah SAW? Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, pertama nanti yang akan dihisab, diperhitungkan dari seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat itu, as-shalah, adalah sholat. Mudah-mudahan kita bisa mengambil dua kesimpulan besar tadi. Yang pertama, tidak ada penderitaan, tidak ada kesedihan yang berlama-lama. Setiap ada kesedihan, di balik kesedihan itu ada kegembiraan, ada kebahagiaan. Setiap ada musibah, Allah Subhanahu wa taala menyimpan hikmah terbesar di balik musibah itu. Dan sholat adalah tiang agama yang sangat-sangat penting posisinya pada diri kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.